persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani, serta memberi pada yang tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani, serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuannya sebenarnya hanya untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Bila kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, di bawah berkat-berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan. Dan marilah kita sekarang persiapkan diri kita untuk terima firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman, agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan berbuah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan urapilah kami Tuhan dengan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengenal, mengerti, menangkap isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam terima kasih Tuhan. Mari segera kita siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan dan bertemakan jangan bersungut-sungut melulu. Nah ini ya, jadi punya kebiasaan bersungut-sungut ya. Nah kadang-kadang kita melihat bahwa manusia bisa saja ya jatuh atau masuk dalam keadaan bersungut-sungut, tapi jangan bersungut-sungut melulu, terutama kepada Tuhan. Nah jangan bersungut-sungut pada Tuhan. Bersungut-sungut akan nasib aja, akan kehidupan aja, itu kalau bisa kita hindari. Kita malah berpindah kepada bersyukur kepada Tuhan, apalagi bersungut-sungut kepada Tuhan, karena bersungut-sungut kepada Tuhan itu cenderung nantinya akan menyalahkan Tuhan melulu nanti ya. Jadi itulah satu ciri kehidupan orang percaya yang tidak baik di hadapan Tuhan ya. Saya perlu dia percaya dan mudah dilihat orang-orang sekitar ya, dimana kelihatan sekali ditandai orang-orang sebagai orang percaya yang selalu bersungut-sungut. Wah itu ya, artinya tidak pernah bersyukur, kata orang. Mengeluh terus, apa saja dialami ngeluh, tidak ada habisnya mengeluh, tak lain tak bukan bersungut-sungut terus. Dan ini bukanlah contoh atau teladan yang baik. Kalau kita ketemu orang, kita ketemu Tuhan yang kita
sampaikan, yang kita bicarakan pada dia, melulu bersungut-sungut aja, yaitu orang lama-lama akan menilai kita bahwa kita ini tidak punya rasa bersyukur. Dan harusnya kita pertanyakan, kenapa sampai ini itu yang gak enak itu menimpa kita terus dan habisnya. Karena bukan itu kan dijanjikan Tuhan. Dan ingat, janji Tuhan tidak pernah tidak digenapinya. Jadi kalau kita hidup orang percaya, sungguh-sungguh sama Tuhan, benar di depan Tuhan, tidak mungkin kalau hidup kita dipenuhi dengan sungut-sungut karena merasa tidak enak terus hidup kita. Tidak mungkin. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa kalau kita sudah benar itu pasti enak terus, tidak ada juga. Tapi bukan berarti bersungut-sungut terus berarti kita merasa tidak enak sepanjang hidup kita ini. Nah, kalau seperti itu kita perlu bertanya kepada Tuhan dan kita koreksi diri, mawas diri, mengevaluasi diri. Kenapa Tuhan kok sampai begini hidupku? Nah itu, dan kita berbalik dari jalan kita yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Karena pasti ada sesuatu di sana. Tidak mungkin tidak ada gitu loh. Tidak bisa, saya sudah begini, saya sudah begitu. Itu kan kata kita. Tapi di mata Tuhan kan tidak sama. Penilaian kita dan penilaian Tuhan nggak sama, ya. Nah, jadi kita perlu belajar dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ciri-ciri kenapa orang bisa selalu bersungut-sungut itu, ya. Pertama, karena hidupnya belum melekat kepada Tuhan. Nah, kita lihat di Mazmur 63 ayat 3-9, ya. Jadi hidupnya belum melekat. Kalau dia sudah melekat, dia tidak bakal bersungut-sungut terus gitu. Tapi saya sudah melekat sama Tuhan, tidak bisa lepas lagi. Omong kosong. Itu bukti kok. Saya sudah makan, buktinya kok tambah lama tambah kurus, padahal nggak sakit. Nah, itu tambah lama tambah cekung, nah padahal tidak sakit. Nah, itu adalah bukti. Jadi bukan omongan kita jadi bukti, tapi kenyataan yang menjadi bukti. Kita lihat Mazmur 63. Jadi sekali lagi itu membuktikan bahwa dirinya belum melekat kepada Tuhan. Jadi melekatlah kepada Dia, maka kau akan mengalami yang enak, ya. Kau akan mengalami pembelaan Tuhan. Mazmur 63 ayat 5-9. Demikianlah aku mau memuji engkau selama hidupku. Aku mau memuji engkau, bukan aku mau bersungut-sungut padamu selama hidupku, bukan, ya. Dan menaikkan tanganku demi namamu, memuliakan engkau. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Kenyang, bukan kelaparan terus, bukan kelaparan akan pertolongan Tuhan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji, bukan bersungut-sungut terus, ya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Nah, ini sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Nah, oh, Tuhan tuh menolong saya terus, kau bersungguh-sungguh terus. Nah, itu kan tidak masuk akal, ya. Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, dan tangan kananmu menopang aku. Maka perlu melekat pada Tuhan. Maka tangan kanan Tuhan menopang kita, hidup kita. Kenapa dibilang tangan kanan? Karena umumnya tangan kanan ada menunjukkan pekerjaan terbaik yang bisa dilakukan dibanding dengan tangan kiri, gitu loh. Nulis dengan tangan kanan pasti jauh lebih baik daripada nulis tangan kiri kalau bukan untuk orang kita, ya. Ini jadi perlu kita pahami dengan baik. Jadi itu menunjukkan bahwa hidupnya sebenarnya belum melekat kepada Tuhan, sehingga tidak bisa mengerti dan tidak bisa nikmati kasih Tuhan, karya Tuhan dalam hidupnya. Padahal kalau dia mengerti, dia karena melekat dia mengerti, maka dia tidak akan bersungut-sungut. Karena Roma 8 ayat 28 mengatakan dengan jelas di sini, ya. Ini yang sederhana saja nih. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Jadi kalau kita tahu sekarang bahwa Tuhan mendatangkan pekerjaan dan kebaikan, kita bersungut-sungut atau memuliakan Tuhan. Selama kita masih bersungut-sungut, berarti kita belum tahu. Marilah kita kejar supaya kita bisa tahu. Caranya apa? Dengan melekat kepada Tuhan. Itu, ya. Yang lebih jelas lagi di Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Tuhan sudah ingatkan, ya. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah loh, ya. Jadi bukan untuk disungut-sunguti. Bahkan Ia telah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, ini tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makanya jadi bersungut-sungut.
tidak bisa menyelami, tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena tidak melekat kepada Tuhan. Nah, ini kita perlu tahu dengan baik ya. Jadi demikian ya, harus kita pelajari. Maka yang paling penting kalau kita merasa betul, kita merasa sehingga akhirnya bersungguh-sungguh itu, maka koreksilah diri kita. Tapi saya tidak pernah ngalami yang enak dari Tuhan. Ya koreksi diri. Apa yang kita perlu rubah, apa yang perlu kita lakukan. Karena Tuhan selalu ingin yang baik buat kita. Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dengan berkata, ia menjadikan segala-galanya, nggak ada yang tidak, baik. Yang tuli jadikan mendengar, yang bisu jadi berkata-kata. Ia menjadikan segala-galanya baik. Jadi kalau kita merasa ada yang tidak baik, berarti ada sesuatu yang ganjil di sana, ada sesuatu yang menghalangi. Ini perlu kita pelajari dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kita hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Walaupun tidak mudah, untuk jadi pelaku harus ngerti betul firman itu maksudnya apa. Untuk ngerti betul harus belajar dengan baik. Tidak begitu saja. Pokoknya niat, yang penting saya mau jadi pelaku firman. Tidak ngerti firman, tidak apa-apa. Yang penting hati saya, itu gombal kalau bilang begitu ya. Kalau kita mau jadi pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan, maka kita perlu ngerti dengan benar apa yang harus dilakukan. Dan apa itu? Itu firman. Ngerti dengan benar maksud firman itu apa yang terkandung di dalamnya. Bukan asal aja cepet-cepetan atau sepotong-sepotong aja, sekelumit aja, atau main cocok-cocokan aja selera kita, cocokologi itu. Jangan sampai. Dan untuk bisa ngerti dengan baik firman, tak lain tak bukan kita belajar dengan minta urapan dari Tuhan, roh hikmat dan wahyu daripadanya. Ya, janganlah yang kita harapkan, yang kita cari hanya yang menyenangkan telinga saja, yang menyenangkan hati saja, yang berikan janji-janji manis. Lakukan juga mengatakan janji yang manis tapi terlupakan. Lah itu ya. Jangan hanya lihat perbedaan sikap pandangan orang lain. Lihat perbedaan sikap pandangan antara Ayub dan istrinya. Beda pandangannya, beda sikapnya. Karena Ayub mau jadi pelaku firman ya. Kita lihat Ayub 2 ayat 9. Istri mengatakan, kutukilah Allah dan matilah kamu. Tapi Ayub mengatakan, kamu menerima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik kamu tidak menerima. Berarti kamu hanya egois sendiri ya. Nanti ini salah nulis saya ini ya, bukan Ayub 2 ayat 9. Jadi itu intinya, beda sikap pandangannya. Ada yang tidak baik, istrinya pandangannya, sikapnya, kutukilah Tuhan dan matilah kamu. Lah itu. Tetapi Ayub mengatakan, kita mau menerima yang baik, kenapa tidak menerima juga yang tidak baik? Terima saya semua itu pasti ujungnya baik. Nah, berarti Ayub lebih mengenal firman Tuhan di sini ya. Kita harus belajar dengan baik. Kalaupun ada yang tidak baik, kita merasa tidak baik atau tidak enak yang kita terima, itu kita alami, maka mengertilah, percayalah bahwa pasti ada maksud Tuhan yang baik di balik itu semua. Tadi kita sudah baca ayatnya Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk yang tidak baik itu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu terpanggil sesuai menurut rencananya. Ya, itu jadi jangan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman, supaya tidak bersungguh-sungguh selalu. Yang ketiga, kenapa orang bisa bersungguh-sungguh selalu? Pada katanya orang percaya, karena mungkin mimpinya terlalu tinggi, cita-citanya katanya terlalu tinggi, angan-angannya terlalu tinggi menembus awan-awan di langit. Ya hati-hati. Mari kita baca Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, baik kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan sampai angan-angan kita, mimpi kita hanya didasari oleh keinginan dosa atau keinginan daging atau hawa nafsu semata ya. Jangan sampai. Lalu kita baca pasal 12 dari Roma ini ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, siapa orang dari kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai hatimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan terlalu tinggi ya. Saya kepingin jadi presiden Amerika, saya jadi kepingin jadi presiden seluruh dunia. Wah, jadi antikris kalau gitu dong. Ya, sepertinya antikris nanti presiden seluruh dunia yang takluk kepada dia. Kita baca lagi Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu meraih buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun dengan bertekun. Jadi bukan asal
menuruti keinginan hati saja, ya. Jangan hanya memikirkan, jangan hanya memimpi-mimpikan untuk mendapat apa yang berasa keinginan daging saja, keinginan duniawi saja, ya. Tapi biar kita memikirkan apa yang dari atas. Ayo kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti sudah lahir baru, ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Berarti carilah perkara yang surgawi, perkara surgawi, itu perkara yang di atas. Dan pikirkanlah perkara yang di atas, perkara surgawi, bukan yang di bumi atau perkara duniawi saja. Bukan, tidak boleh melakukan yang di bumi, tapi yang kamu pusatkan pikiranmu yang perkara surgawi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, ini pesan firman Tuhan. Jadi kita jangan punya mimpi yang terlalu tinggi. Orang bikin mimpi mesti tinggi mungkin, setinggi mungkin. Jadi orang udah punya istri 2.500. Kenapa? Mau lebih hebat dari Salomo, lebih terkenal dari, bukan soal hawa nafsu aja nih ya, bukan soal seks saja nih, tapi supaya lebih hebat dari Salomo. Salomo cuma bisa punya istri 1.000. Saya kepengen punya istri 2.500. Jadi nama saya lebih dikenang dari Salomo. Nah, ini mimpi yang terlalu tinggi nih ya. Kita baca lagi Galatia 15 ayat 24. Kalau pikiran Galatia 5 ayat 24. Jadi kalau pikiran kita terpusat pada hal-hal yang duniawi saja, kita sebetulnya belum mencerminkan jadi milik Kristus, ya. Karena milik Kristus itu dikatakan di sini tidak lagi memikirkan keinginan daging, ya, dan hawa nafsu. Kenapa? Karena sudah disalibkan. Ya, kita lihat di Galatia 5 ayat yang ke 12, ayat yang 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa, atau siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bukannya memuja-muja, bukannya mengeluh-elukan, bukannya mendewa-dewakan keinginan hawa nafsu, sehingga punya mimpi yang tak terbatas. Kita baca lagi untuk poin ini, Roma 8 ayat 7. Bahayanya kalau ngikuti keinginan daging itu, ya, sehingga mimpi kita terlalu tinggi. Apakah tidak boleh Pak punya mimpi? Boleh, tapi sesuai dengan maunya Tuhan, jangan terlalu tinggi-tinggi. Saya mau punya istri yang bisa punya kekayaan luar biasa, bisa beli seisi dunia. Waduh, kalau seperti itu kan keinginan daging semata, ya. Roma 8 ayat 7 dikatakan di sini. Perhatikan, ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan dengan Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau kita tidak takluk pada hukum Allah, berarti kita tidak mungkin untuk bisa melaksanakan perintah Allah, dan kalau tidak melaksanakan perintah Allah, maka segala kutuk akan menimpa, ya, kata firman Tuhan, ya. Nah, jadi jangan kita lakukan itu. Dan karena kita kalau bisa tetap aja dikuasai itu semua, keinginan daging, hawa nafsu, sehingga muncul mimpi yang tinggi-tinggi, yang terlalu tinggi, yang gak karuan, maka akhirnya kita bisa terjebak, yaitu jatuh dalam bersungut-sungut terus, yang akhirnya jadi memusuhi Tuhan, menyalahkan Tuhan, bahkan mengutuki Tuhan akhirnya. Dan ingat, itu akan membuat nasib buruk. Lihat dulu nasib bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir di padang gurun untuk mencapai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang mesti penuh dengan susu madu buat mereka, tapi nyatanya mereka tidak sampai ke sana, belum lihat susu, belum lihat madu, udah mati semua di padang gurun, ya. Hanya 2 yang selamat dari sekian banyak orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang menerima janji Tuhan, tapi karena ulahnya sendiri, maka hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb yang masuk ke sana. Yosua bin Nun dan Kaleb. Itu kalau mimpi kita terlalu tinggi, akhirnya kita bersungut-sungut terus, ya. Karena itu janganlah bersungut-sungut pada Tuhan. Yang keempat, kenapa orang itu bisa bersungut-sungut terus gini, ya, kepada Tuhan? Karena pikirannya masih dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Kata orang kan negatif thinking. Nah gitu kan, ya. Kita lihat Roma 1 ayat 21. Nah ini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, orang percaya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, hingga akhirnya terjebak dalam bersungut-sungut terus kepada Tuhan, karena hatinya, pikirannya dikuasai oleh negative thinking. Ya, ini hati-hati. Apa yang kita pikir itu menentukan bagaimana sikap dan respon kita terhadap apa yang kita
hidupi ini, terhadap bagaimana terhadap Allah itu menentukan. Jadi pikiran kita penting kita kuasai, jangan dikuasai oleh hal negatif. Dan itu juga menentukan apa yang bakal kita peroleh sebagai akibatnya. Hati-hati, kalau kita ingin hidup berkati Tuhan, kita perlu selalu bersyukur kepadanya. Dan kita bisa bersyukur kepadanya kalau pikiran kita dikuasai oleh pikiran yang positif. Tapi selama pikiran kita dikuasai hal yang negatif, maka kita adanya cuma bersungut-sungut. Dan kalau kita bersungut-sungut terus pada Tuhan, nyalakan Tuhan terus, maka malapetaka akan menimpa, silih berganti. Wah, betapa malangnya nasibnya. Karena itu janganlah kita bersungut-sungut ya. Hidup kita harus kita warai dengan rasa bersyukur pada Tuhan dan kepercayaan kita akan Tuhan. Kalau toh juga masih ngalamin nggak enak, maka kita boleh mulai koreksi diri dan bertanya dekat pada Tuhan, bertanya, kenapa Tuhan, apa yang masih harus kulakukan, apa yang harus kuperbaiki supaya hidup kita tidak dirundung masalah terus. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, bukan cuma baik, maha baik. Dia akan bersuka cita karena kita ya. Jadi kalau kita bersuka cita karena Tuhan itu biasa, tapi biar Dia yang bersuka cita karena kita memenuhi syarat bagi Dia, karena kita berkenan pada Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan, dengan kekuatan, dengan urapan yang besar dari Roh Kudus yang buat kita selalu berpandangan positif dan selalu bersyukur pada Tuhan. Dan itulah yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terus berkati, sampai jumpa, haleluya.